Pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Jombang, Jawa Timur meluas hingga merendam lebih dari 14 desa. Kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa mengungsi. Tingginya genangan banjir membuat warga desa Kademangan, Jombang, Jawa Timur harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Hampir semua rumah yang terdampak banjir tertutup rapat dan ditinggal penghuninya. Di sejumlah titik, banjir mencapai kedalaman 2 meter. Sementara di titik lain banjir dengan arus deras justru dimanfaatkan sejumlah remaja untuk bermain air. Menurut warga, banjir ini terjadi akibat luapan sungai yang ada di desa Kademangan dan diperparah dengan tingginya curah hujan yang terjadi pada Minggu malam. Tadi pagi. Tadi pagi? Iya. Ketinggian sekarang sampai berapa, Bu? Di rumah? Segini, 2 Di meter. rumahnya? Ini nggak bisa pulang nih? Nggak bisa. Terus mau kemana ini rencananya, Bu? Ke depan sana, ke rumah tetangga? Iya. Tak hanya di desa Kademangan, BPBD Jombang menyebut banjir hari ini telah meluas hingga ke 14 desa lainnya. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar banjir tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang melanda Vihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari membakar ribuan patung dan ornamen keagamaan. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Vihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan satu patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Siapa yang terbakar, Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Terus sama patung Kumala, batu Kumala itu satu, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya, Pak, kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih, Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang itu barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut. Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, korban kebakaran yang masih mengungsi di Penjaringan, Jakarta Utara masih membutuhkan bantuan. Para pengungsi juga membutuhkan tempat tinggal karena diminta meninggalkan pengungsian dalam beberapa hari ke depan. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana, Bu, sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung, ngontrak kemana, semua juga nggak ada, buat ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu.
Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Lantas bagaimana kondisi pengungsi saat ini pemirsa? Kita telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah di pengungsian korban kebakaran Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat malam Hadisti, berapa banyak korban kebakaran yang masih mengungsi di sana? Baik, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Terkait total korban terdampak kebakaran yang terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara yang masih mengungsi di posko pengungsian, ini ada sekitar 2.362 jiwa. Sebelumnya memang kita ketahui bahwa korban terdampak ini ada sebanyak 3.200 jiwa dari 800 kakak. Namun saat ini yang masih berada di tenda pengungsian ini ada sekitar 2.326 jiwa. Dan kalau dari pantauan kami di sini, sejumlah bantuan memang masih terus disalurkan seperti kebutuhan dasar berupa pakaian, makanan ringan hingga makanan berat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun tadi warga juga masih menyampaikan keluhannya di H3 pasca kebakaran ini terkait fasilitas istirahat yang ada di dalam tenda. Yang paling mereka keluhkan ini adalah bagaimana minimnya fasilitas mereka untuk beristirahat. Tidak semua warga mendapatkan atau menerima matras atau alas tidur yang layak. Hanya terbatas, di mana kalau dalam tenda ini bisa menampung atau mencapai hingga ratusan jiwa, baik dari anak-anak hingga dewasa. Namun tidak semuanya yang menerima matras untuk mereka istirahat dengan layak, sehingga mereka ini harus berbagi dan juga cukup berdesak-desakan. Selain matras, mereka juga masih mengaku belum mendapatkan selimut, sehingga ini juga masih tentunya sesuatu yang mereka butuhkan. Kemudian juga suhu panas di dalam tenda juga menjadi suatu keluhan bagi mereka, belum lagi mengingat banyak sekali anak-anak baik dari bayi, balita, hingga juga anak-anak yang tentunya ini penting sekali untuk mendapatkan kenyamanan dan juga tentunya keamanan bagi anak-anak ini. Kemudian juga tadi kami mendapatkan informasi hingga hari ini warga mulai terserang penyakit berupa diare, kemudian juga gatal-gatal hingga gangguan pernafasan seperti batuk dan juga pilek. Karena kalau kami pantau lokasi pengungsian ini berada di lahan terbuka, tanah merah, sehingga debu yang begitu banyak ini menjadi salah satu penyebab dari penyakit ataupun gangguan kesehatan yang berdampak kepada warga. Namun meskipun begitu, di sini juga sudah disediakan posko kesehatan sehingga warga yang terdampak kesehatannya ini bisa mengadu atau mendatangi posko kesehatan sehingga diberikan tindakan ataupun juga obat-obatan yang dibutuhkan. Dan selain itu juga yang menjadi keluhan utama bagi warga ini adalah bagaimana mereka selanjutnya ini setelah selesai dari pengungsian ini, karena informasi yang kami terima mereka ini hanya ditampung di pengungsian ini hingga Rabu 11 Juni mendatang, sehingga mereka masih bingung selanjutnya mereka akan menetap atau tinggal di mana, sehingga mereka berharap kepada pemerintah adanya upaya atau bantuan berupa materi atau relokasi sebagai bekal mereka nantinya setelah selesai dari pengungsian ini. Dan info terakhir juga kami mendapatkan informasi bahwa nantinya akan ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan hadir meninjau langsung situasi pengungsian dan tentunya juga akan menyalurkan bantuan dari pemerintah melalui Wakil Presiden Indonesia, Republik Indonesia. Valeri. Baik, Hadisti, rencananya pada pukul berapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan mengunjungi posko pengungsian? Baik Valeri, rencananya dari informasi yang kami terima, Wakil Presiden Indonesia ini akan hadir sekitar pukul 7:30 atau pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Karena dari informasi terakhir kami terima, Wapres Gibran ini sudah menuju dari arah pusat menuju ke kawasan pengungsian yang berada di Penjaringan, Jakarta Utara. Dan hingga saat ini kami masih menunggu dan masih meninjau bagaimana nantinya kehadiran Wakil Presiden ini, dan secepatnya juga akan kami laporkan dan akan kami kabarkan kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa. Terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari posko pengungsian korban kebakaran Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Hadisti, selamat malam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puncak arus balik libur Idul Adha di Kota Bandung melalui gerbang tol Paster terpantau padat dan terjadi kemacetan panjang. Kemacetan mencapai 2 km, sementara ruas jalan di Kota Bandung terpantau ramai lancar.
Seperti inilah kondisi arus balik kendaraan wisatawan yang meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kepadatan arus lalu lintas mulai terlihat dari jembatan layang Pasupati hingga kawasan Jalan Junjunan yang mencapai 2 km lebih. Kepadatan arus lalu lintas terjadi akibat banyaknya kendaraan wisatawan yang berhenti di bahu jalan untuk membeli oleh-oleh. Kepadatan arus lalu lintas menuju gerbang tol Paster ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara itu pemirsa, puncak arus balik libur Idul Adha di Jalan Raya Kalimalang terpantau ramai lancar. Ya, meski volume kendaraan mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa, namun arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tidak nampak adanya kemacetan kendaraan. Volume kendaraan di Jalan Raya Kalimalang didominasi kendaraan roda 4. Tugas kepolisian tetap melakukan pengawasan untuk memastikan arus lalu lintas tetap tertib dan aman. Hingga Senin malam ini pemirsa, rekayasa lalu lintas belum diberlakukan. Di sisi lain pemirsa, puncak arus balik libur Idul Adha di Stasiun Senen Jakarta terpantau puluhan ribu penumpang kereta jarak jauh kembali ke Jakarta. Tercatat sebanyak 15.031 penumpang turun di Stasiun Pasar Senen hari ini. PT KAI Daop 1 mencatat 43.817 penumpang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta pada libur Idul Adha. Volume keberangkatan di wilayah Daop 1 Jakarta masih tinggi dengan jumlah 28.684 penumpang yang berangkat pada 9 Juni 2025. Dalam periode libur panjang Idul Adha, PT KAI Daop 1 Jakarta telah mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk kereta tambahan. Sebanyak 34.000 tiket sudah terjual untuk tujuan ke Stasiun Daop 1 Jakarta pada Selasa esok. Dan pemirsa, seperti apa puncak arus balik libur Idul Adha di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Kita telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di lokasi. Selamat malam Syahreza. Berapa banyak penumpang yang tercatat turun di Stasiun Pasar Senen hari ini? Ya, Valeri dan juga pemirsa, betul sekali bahwa masyarakat sudah mulai kembali ke kawasan Jakarta di berbagai stasiun yang ada di KAI Daop 1 Jakarta. Seperti salah satunya adalah di Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat, di mana kami memantau sejak sore tadi memang ada beberapa titik yang tampaknya ini padat begitu, seperti di area luar kedatangan kereta api jarak jauh dan juga tadi di area penjemputan ataupun di area drop off. Ini begitu banyak sekali kendaraan yang mengantre untuk bisa menjemput beberapa penumpang tentunya. Dan memang ini menandai adanya puncak arus balik yang terjadi pada hari ini, Valeri, di mana informasi yang kami terima ada sekitar 15.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Sementara untuk sebaliknya yang berangkat ini ada sebanyak 11.000 penumpang tentunya. Dan untuk diketahui juga Valeri dan juga pemirsa, untuk mengakomodir perjalanan daripada tingginya mayoritas mobilitas para pengguna kereta api jarak jauh, ada setidaknya disediakan 77 perjalanan yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta, termasuk ada sebanyak 36 perjalanan di Stasiun Pasar Senen tentunya. Dan kami masih menunggu, Valeri, apakah nanti kepadatan sejatinya akan terjadi hingga pukul 10 malam ke atas waktu Indonesia Barat. Namun bisa dipastikan selama periode 6 hingga 9 Juni ini sudah ada sekitar 197.000 penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Dan tentunya dari PT KAI Daop 1 Jakarta sendiri menghimbau agar masyarakat tetap memantau ataupun memperhatikan jadwal keberangkatan mereka. Kembali ke Anda, Valeri. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali Syahreza, selamat malam. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polemik aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih bergulir. Pemerintah telah menghentikan sementara operasi tambang nikel dari PT GAK Nikel di Raja Ampat, sembari dilakukannya verifikasi dari Kementerian ESDM.
Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni 2025 lalu. PT GAK Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau GAK Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan alat berat dan dam truk terparkir, sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT GAK Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? Iya. 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Ya. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Betul. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon menyatakan aktivitas penambangan berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah dan merusak keindahan alam serta ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Fadli menyebut penambangan tersebut perlu dihentikan sementara. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama ini. Dan pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Rencananya Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata.
Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Joko Widodo dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik. Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sebelumnya, Krismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Krismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, 45 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang pada Senin pagi tadi diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah pisah. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan. Banyak sekali, tapi kan kita harus seleksi. Kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak. Terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di barak militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut kecolongan dengan adanya izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Presiden juga akan menghentikan tambang nikel di Raja Ampat. Dan untuk membahas informasinya lebih dalam, kita telah terhubung dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Selamat malam, Pak Elisa, apa kabar? Selamat malam, baik. Puji Tuhan. Baik, Pak Elisa, sebetulnya berapa banyak perusahaan nikel yang terdaftar di Papua Barat Daya yang memiliki izin dan sejak kapan perizinan ini dikeluarkan? Ya, yang ada di kita ini hanya 4. 4 itu 2 yang memiliki izin. Oke. 2 lagi Yaitu, tidak berizin? Itu kontrak karya itu PT GAK Nikel. Ada Terus 4. yang 1 itu KW. Terus yang 1 itu ini Anugerah Surya Pratama. Dan yang 1 itu yang 3 itu yang ada izin di kita. Yang
PT Surya Anugrah pertama ini izinnya sudah selesai tahun 2024. IUP-nya. Nah, sedangkan PT GAK Nikel dengan KW itu masih berjalan. KW ini kita juga sudah rekomendasikan untuk dievaluasi AMDAL-nya. Jadi itu kira-kira itu 3 perusahaan itu. Mungkin ada yang lain tapi belum ada aktivitas, belum ada izin di kita. Oke, ini kan ada rekomendasi untuk melakukan evaluasi. Pak Elisa, apakah ini karena adanya kerusakan ekosistem akibat penambangan nikel di sana? Yang pertama memang kemarin waktu kita lakukan kunjungan kerja, itu saya dampingi Pak Menteri dan Pak Bupati Raja Ampat, kita ke PT GAK Nikel di Pulau GAK. Nah, kita melihat di sana ini yang kontrak karya dari tahun 72 sampai dengan kemarin terakhir ya 2017 IUP-nya keluar dan baru operasionalnya, produksinya baru mulai dari 2018. Di area PT GAK Nikel ini ya berdasarkan apa yang kami lihat kemarin itu memang belum ada pencemaran lah. Di pelabuhan sampai di kita keliling pulau itu belum. Kita masih lihat air masih jernih, ya biota yang di laut, pasir, ya itu kita coba lihat masih sangat jelas. Tapi kalau mungkin untuk jangka panjang kita tidak tahu. Itu nanti dari tim teknis yang melakukan itu. Sedangkan untuk yang 2 yang lain, KW dengan Anugrah Surya Pratama, itu kan ada di pulau yang lain. Kita belum sempat berkunjung dan rencana kita nanti besok hari Rabu kami akan melakukan kunjungan ke sana. Dengan Forkopinda di Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Tapi juga kita ajak teman-teman media untuk silakan melihat sendiri sana dan kita akan laporkan begitu. Oke, untuk proses evaluasi ini nantinya akan berjalan berapa lama, Pak Elisa? Hingga ada keputusan apakah penambangan nikel boleh dilakukan ataupun tidak? Ya ini kita serahkan sama pemerintah pusat, kan kewenangannya ada di pemerintah pusat. Yang mengeluarkan izin, IUP ini kan pemerintah pusat dan memang pertambangan itu sekarang domainnya pemerintah pusat. Oke. Nah, kita usulkan supaya segera dilakukan rapat untuk melakukan evaluasi, untuk menghadirkan kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan juga kita akan mengajak masyarakat adat, ya pemilik hak ulayat juga kita bawa untuk bisa di rapat itu, sehingga kita bisa lihat apakah itu bisa dilanjutkan atau dihentikan. Itu tergantung dari keputusan rapat itu. Baik, terima kasih Pak Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya. Tentunya kami nantikan update selanjutnya dan apa hasil peninjauan pada Rabu esok. Terima kasih banyak, selamat malam, selamat beraktivitas kembali Pak Elisa. Oke, terima kasih, nanti hari Kamis jumpa lagi ya. Terima kasih Pak Elisa, salam sehat.